Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membahas satu persoalan yang mungkin selama ini dianggap sederhana, tetapi ternyata perlu kita perhatikan dengan baik, terutama dalam persoalan doa, membaca Al-Quran, dan menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertanyakan apakah membaca Al-Quran surah As-Saffat ayat 180 yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sebagai penutup doa, mendampingi ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, wa qina azaban nar yang dibacakan seorang pemimpin doa. Atau ketika seseorang berdoa sendiri, apakah hal ini terjebak syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak? Untuk ini, marilah kita bahas di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan, hal ini perlu kita bahas karena sepintas lalu bisa dianggap tidak salah. Karena membaca ayat Al-Quran yang digunakan sebagai doa. Komentar. Memang arti ayat As-Saffat ayat 180 itu adalah, Maha suci Tuhanmu, Tuhan dari apa yang mereka sifatkan. Perlu diketahui asbabun nuzul atau sebab akibat turunnya ayat ini karena Nabi SAW. Karena ketika itu Nabi SAW dijek atau dicemooh oleh orang Arab Quraisy dengan mengatakan, Hai Muhammad, Tuhanmu kawin dan mempunyai anak. Maka setelah itu, ketika itu Nabi SAW menjadi stres, gusar, resah akibat ejekan orang Arab Quraisy. Maka untuk mengatasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebagai asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran As-Saffat ayat 180 yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang artinya, Hai Muhammad, Maha suci Tuhanmu, Tuhan dari apa yang mereka sifatkan. Komentar. Maka, setelah turunnya ayat ini, maka hati Nabi SAW yang tadinya stres, resah akibat ejekan orang Arab Quraisy. Maka setelah itu, Nabi SAW menjadi tegar, segar, percaya diri kembali kepada keyakinannya. Memang sesungguhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak kawin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Komentar, maka bila ayat itu dibaca oleh seorang ulama sebagai penutup doa atau mengakhiri doanya, maka berakibat bunyi ayat yang dibacanya menuduh bahwa Allah itu mempunyai istri dan anak. Karena ulama pemimpin doa atau jemaah yang mengikuti mengaminkan berdoa, berarti ulama pemimpin berdoa atau jemaah yang mengaminkan doanya menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala kawin dan mempunyai anak. Karena atau akibat dari di dalam ayat itu ada ayat yang berbunyi Subhana Rabbika. Dengan kata Rabbika ini yang berarti Maha Suci Tuhanmu. Berakibat atau berarti si pemimpin doa atau jemaah yang turut berdoa menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Tuhan dengan kata ka yang artinya mu, yaitu Rabbika artinya Tuhanmu, di mana berakibat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Tuhan. Jadi, disinilah letaknya, maka berakibat mereka yang berdoa terjebak syirik, merusak tauhid, karena menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Tuhan. Komentar, ketahuilah, seseorang ketika berdoa itu berarti seseorang atau jemaah sedang berdoa. Itu berarti mereka sedang bermunajat atau berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sanalah atau ketika itulah ucapan mereka atau dialog mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuduh Allah itu mempunyai Tuhan yang beranak, sehingga menyebabkan syirik atau merusak tauhid. Komentar, mungkin di antara saudara ada yang bertanya, kalau begitu nanti kita membaca Al-Quran bisa terjebak syirik. Untuk pertanyaan demikian kita jawab di bawah ini. Untuk jelasnya, misalnya seseorang bernama si Budi membaca surat yang terletak di atas meja di kamar si Ali. Isi surat itu berbunyi, Hai Aminah, engkau sebagai istriku, aku cinta sayang kepadamu. Engkau alim dan berbudi baik, engkaulah istriku sejati. Surat ini adalah surat si Ali ini kepada si Aminah. Dibaca oleh si Budi yang terletak di atas meja. Tentu suaminya ini, si Ali tidak sakit hati, tidak keberatan karena si Budi hanya sekadar membaca surat si Ali kepada istrinya si Aminah yang terletak di atas meja. Adalah berlainan atau berbeda bila si Budi mengucapkan atau menyampaikan kalimat di atas di hadapannya. Kata-kata itu langsung kepada si Aminah, istri si Ali. Maka tentu si Ali keberatan. Tapi berbeda
Karena si Budi hanya sekadar membaca surat si Ali kepada istrinya si Ali, adalah berbeda halnya bila si Ali mengucapkan kata-kata di atas langsung dihadapkannya kepada si Aminah, istri si Ali. Tentu si Ali keberatan. Komentar. Hal di atas sekadar sebagai keterangan atau cara menerangkan atau menjelaskan kepada saudara untuk mengetahui beda membaca Al-Quran untuk menghafal dengan ketika seseorang berdoa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika berdoa atau bermunajat dan berbicara langsung berdialog, menyampaikan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlainan dengan bila seseorang membaca Al-Quran. Seseorang hanya mengulangi membaca atau mengulangi firman Allah. Jadi, meskipun seandainya ada ayat Quran itu yang berbunyi, Subhana Rabbika, yang berarti Maha Suci Tuhanmu. Ke dalam hal ini, kita hanya sekadar membaca firman Allah, menghafal firman Allah, bukan kita berdialog ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berdoa. Untuk jelasnya, kita ambil contoh lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 32 berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya supaya jangan melakukan zina. Maka bila ayat ini kita baca untuk menghafalnya, bukan berarti kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, ayat ini diturunkan Allah kepada kita supaya jangan mendekati zina. Jadi, adalah salah besar jika bila kita baca ini ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita tuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita perintah jangan dekati zina. Karena kita bicara hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Barangkali cukup jelas apa beda berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekadar membaca ayat Al-Quran. Atau contoh lain dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 mengatakan kusim, kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69, ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar yang berbunyi, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka, apakah firman Allah ini atau ayat ini akan kita gunakan sebagai ucapan kita pada sesuatu, supaya yang tidak ada jadi ada, atau api menjadi dingin? Ketahuilah, keyakinan ataupun kebolehan berbuat demikian berakibat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meniru atau berbuat kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Mungkin ada yang mengatakan ada sebuah hadis yang diakuinya, meskipun hadis itu lemah, di mana orang itu mengatakan bunyi hadis itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggalkan melangkah berpamitan dengan jemaahnya sambil keluar dari jemaah seraya mengatakan Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Komentar. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak lagi memimpin doa, tidak lagi ketika berdoa. Hanya diucapkannya ayat ini, ditujukannya kepada jemaahnya yang hendak berpamitan ditinggalkannya dengan mengatakan, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Rabbika di sini artinya sama dengan Tuhanmu, yang artinya Tuhan dari si jemaah yang hendak ditinggalkan berpamitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Kalaupun ada di antara ulama pemimpin doa atau jemaah yang ketika berdoa hendak menutup doa dengan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihlah Quran surah As-Saffat ayat 159 yang berbunyi Subhanallah amma yashifun, yang artinya Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jelas di sini yang berdoa mengatakan yang suci itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terjebak menuduh Allah mempunyai Tuhan yang suci. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai ketika ayat Al-Quran dibaca sebagai penutup doa. Apakah bisa terjebak syirik atau tidak? Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bagi saudara-saudara yang merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi, agar saudara-saudara tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa share video ini kepada keluarga, sahabat, dan saudara-saudara kita yang lainnya, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, serta senantiasa menjaga kita dalam kemurnian iman dan tauhid kepadanya. Pantun penutup. Pergi ke taman memetik melati, melati indah harum mewangi. Mari menjaga iman di dalam hati, agar tauhid tetap terjaga hingga mati. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.